Pada malam gelap 30 September 1995, sejarah Indonesia memasuki babak paling kelam. Di tengah ketegangan politik dan perpecahan ideologi, sebuah gerakan lahir, menorehkan luka yang hingga kini masih membekas. Semuanya bermula dari satu titik, sebuah rumah milik tokoh besar Partai Komunis Indonesia, Dipa Nusantara Aidit, atau yang lebih dikenal dengan DN Aidit. Rumah itu, yang tampak biasa dari luar, ternyata menyimpan rahasia kelam. Di dalamnya, rencana besar pengkhianatan terhadap bangsa dirancang dengan sangat rapi, dan dari sanalah tragedi G30S PKI bermula. Rumah Aidit bukan sekadar tempat tinggal seorang politisi. Ia menjelma menjadi pusat pertemuan rahasia, tempat berbagai tokoh berkumpul, menyusun strategi, dan menuliskan rencana yang akan mengguncang Republik. Saksi-saksi sejarah mengungkap, menjelang akhir September 1965, rumah itu selalu ramai oleh lalu lalang orang penting. Namun apa yang dibicarakan selalu tertutup rapat. Tak ada yang menyangka bahwa dari balik pintu rumah sederhana itu, sebuah tragedi besar sedang dipersiapkan. Bagi PKI, Aidit adalah sosok karismatik, pemimpin yang dihormati. Namun bagi banyak orang, namanya selalu dikaitkan dengan pengkhianatan terbesar dalam sejarah bangsa. Tengah malam berganti dini hari, tanggal 1 Oktober 1965, pasukan Cakrabirawa yang setia pada G30S bergerak. Mereka mendatangi rumah para jenderal TNI dengan satu misi, menculik hidup-hidup dan membawa mereka ke lokasi rahasia. Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, dan beberapa perwira tinggi lain menjadi target operasi. Satu persatu mereka ditarik dari rumah masing-masing, di bawah todongan senjata, di depan keluarga yang tak berdaya. Jeritan dan tangisan keluarga mengiringi kepergian para jenderal malam itu. Tak ada yang tahu bahwa perjalanan mereka berakhir di sebuah tempat bernama Lubang Buaya. Lubang Buaya, sebuah kawasan di pinggiran Jakarta, kala itu hanyalah lahan kosong yang sepi. Namun malam itu tempat ini berubah menjadi saksi penderitaan. Para jenderal yang diculik dibawa ke sebuah rumah kecil di sana. Di rumah itu mereka diinterogasi, dipaksa mengaku, bahkan disiksa secara brutal. Suasana malam penuh dengan teriakan, jeritan, dan doa terakhir dari para pahlawan bangsa. Mereka tak diberi kesempatan membela diri, tak diberi ruang untuk melawan. Semua berlangsung cepat, keras, dan kejam. Dan akhirnya setelah melalui penderitaan yang tak terbayangkan, para jenderal itu dijatuhkan ke dalam sebuah sumur tua. Sumur maut yang hingga kini dikenal sebagai Sumur Lubang Buaya. Beberapa hari kemudian, setelah situasi mulai terkendali, pasukan TNI menemukan lokasi itu. Mereka mendengar desas-desus tentang sumur tua yang mencurigakan. Ketika digali dan diperiksa, bau anyir darah masih menyengat. Satu persatu jasad para jenderal diangkat dari sumur dengan susah payah. Tubuh mereka penuh luka, tanda siksaan yang tak manusiawi. Tangisan, kemarahan, dan duka bercampur menjadi satu. Rakyat Indonesia terhenyak, menyadari bahwa pengkhianatan ini telah menelan korban jiwa para pahlawan terbaik bangsa. Dari penyelidikan itulah, benang merah kembali ditarik. Rumah DN Aidit disebut sebagai tempat di mana semua rencana itu bermula, sebuah rumah sederhana yang ternyata menyimpan konspirasi paling besar dalam sejarah Republik. Setelah G30S gagal, DN Aidit melarikan diri. Ia berpindah-pindah tempat, berusaha menghindari kejaran aparat, namun pelariannya tak berlangsung lama. Aidit akhirnya tertangkap. Ia diadili secara singkat dan kemudian dieksekusi. Dengan berakhirnya hidup Aidit, berakhirlah pula perjalanan seorang tokoh yang pernah begitu berkuasa dalam perpolitikan Indonesia. Namun, rumahnya tetap berdiri sebagai saksi bisu, menyimpan kisah yang tak bisa dihapus dari sejarah bangsa. Tragedi G30S PKI meninggalkan luka mendalam bagi Indonesia. Rumah DN Aidit dan sumur maut di Lubang Buaya kini menjadi pengingat betapa mahal harga dari sebuah pengkhianatan. Sejarah ini bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah peringatan agar bangsa Indonesia tak pernah terpecah oleh ambisi kekuasaan dan agar tragedi serupa tak pernah terulang kembali. Kita mengenang para jenderal yang gugur sebagai pahlawan dan menjadikan sejarah ini pelajaran berharga
bahwa persatuan dan kesetiaan pada bangsa adalah benteng terakhir kita. Demikianlah pembahasan kali ini tentang terungkap Rumah DN, Aidit, dan Sumur Maut para Jenderal G30S PKI. Yang suka sama video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.